Hai teman-teman, kembali lagi bertemu Apri Manalu di kisah kami di Kanada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Untuk video kami kali ini, kami mau share tips gimana cara membaca Alkitab setiap hari. Jadi ini tips yang biasa saya lakukan sudah bertahun-tahun. Jadi saya mau kasih ini buat teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, kita mulai aja. Oke teman-teman, pertama kita tinjau dulu apa tujuan kita membaca Alkitab. Oke, pertama untuk saya secara pribadi membaca Alkitab itu adalah sebagai act of obedience saya. Jadi kepatuhan saya, tindakan kepatuhan saya terhadap Tuhan yang saya sembah. Jadi saya mau membangun hubungan atau relationship kepada Tuhan yang saya sembah. Jadi setiap hari saya biasakan saya membaca Alkitab karena saya pengen tahu isi hati Tuhan dan saya pengen tahu pribadi Tuhan. Dan itu saya bisa lihat di Alkitab, oke, di dalam Bible. Dan yang kedua, tujuan saya baca Alkitab itu untuk mempelajari kisah hidup daripada orang-orang yang dekat sama Tuhan, dan kita belajar dari kesalahan yang mereka perbuat, ataupun kita juga belajar dari betapa kuatnya iman mereka gitu. Jadi sebagai historical books atau benchmark gitu, gimana orang-orang bersikap bersama Tuhan gitu, dan ketika mereka berjalan sama Tuhan. Terus yang ketiga itu saya itu adalah karena di dalam Alkitab itu juga banyak ajaran-ajaran, ya kan, ibaratnya ajaran moral gitu ya, etika. Jadi buat saya itu sebagai barometer atau pedoman moral standar saya. Jadi segala perilaku, action atau hati pikiran saya usahakan untuk inline dengan apa yang ada di Alkitab dan inline dengan apa isi hati Tuhan. Nah, itu yang ketiga, oke? Sebagai barometer moral saya, conduct saya. Dan yang keempat itu adalah yang keempat adalah untuk memperkuat iman saya, untuk menambah iman saya. Jadi ketika saya membaca Alkitab, saya melihat cerita-cerita. Saya membaca kisah-kisah betapa orang-orang itu atau testimoni atau gimana mereka mengovercome suatu masalah bersama Tuhan gitu. Jadi itu menambah iman saya, oke? Dan yang terakhir ini yang bagi saya buat penting banget, yaitu firman Tuhan itu adalah senjata saya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu di dalam Efesus kan dibilang sword of the spirit. Jadi iman itu adalah firman Tuhan, itu adalah senjata kita ketika kita mengalami peperangan rohani. Jadi ketika saya sedang di tengah problema, di tengah tantangan hidup atau kesakitan atau apapun itu, ketika saya ingat kembali butir-butir yang ada di Alkitab, itu menjadi senjata saya, menjadi kekuatan saya, menjadi ground saya ketika saya harus melawan the enemy yang berada di spiritual realm, yang berada di yang berada di alam roh gitu. Jadi itu adalah senjata saya untuk melawan the enemy di dalam peperangan rohani di alam roh. Oke? Karena setiap hari kita itu selalu mengalami cobaan, kita itu selalu mengalami tantangan, dan kita selalu berada di peperangan rohani. Jadi itu senjata saya untuk melawan, bukan saya hanya diam, tetapi untuk saya maju untuk melawan the enemy. Jadi makanya membaca Alkitab itu penting banget. Jadi intinya untuk memperkuat saya, untuk sebagai like the armor of God. Itu jadi sesuatu. Jadi salah satu item untuk yang saya kenakan untuk kehidupan saya sehari-hari, hari lepas hari. Oke? Jadi armor saya, senjata saya, perisai saya, gitu ya. Nah, jadi membaca Alkitab adalah itu. Itu jadi 5 poin kenapa kita harus baca Alkitab. Oke, sekarang bagaimana sih kita caranya untuk membangun relationship sama Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari? Hal pertama kita tuh planningnya. Yang pertama tuh kita bikin komitmen dulu. Oke, saya pengen baca Alkitab setiap hari. Gitu. Tuhan,
saya pengen baca Alkitab, saya ingin mengetahui firman-Mu setiap hari. Bagaimana caranya? Saya bikin komitmen itu, lalu saya berdoa, saya bawa kepada Tuhan, lalu kemudian ibaratnya kita bikin kontrak nih, Tuhan, aku mau. Jadi berkatakan itu, deklarasikan itu terhadap Tuhan kita melalui doa. Oke, yang kedua apa? Kita buat planningnya. Yang kedua adalah kita set waktu. Kapan kita bisa baca Alkitab secara tenang, fokus, tanpa gangguan. Set 30 menit sehari. Entah itu pagi hari ketika kita baru bangun, atau 30 menit sebelum kita tidur. Ketika kita semuanya udah beres dan pengen tidur, kita mau baca Alkitab, kita bisa lakukan itu. Jadi set waktu dulu. Kita tahu kita bisanya apa, di mana kita mampunya, lakukan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita set apa target kita yang mau kita baca. Apakah kita mau baca 1 chapter sehari, 1 chapter itu 1 bab per hari, atau kita saya mau finish 1 Alkitab itu dalam setahun. Itu terserah teman-teman. Jadi targetnya apa, goalnya apa, pengennya selesai sampai mana. Kalau sebagai pemula baca Alkitab, saya sarankan sih 1 bab per hari aja, oke? Jadi kita biar bisa santai, bisa relax. Tapi kalau misalnya udah selesai Alkitab, bisa juga teman-teman saya pengen 1 tahun baca Alkitab gitu. Jadi semuanya tergantung pace teman-teman sendiri, oke? Jadi bagaimana execution-nya, yaitu pelaksanaannya. Pertama-tama kita itu adalah selalu ketika kita akan memulai membaca Alkitab, selalu kita bawa dalam doa. Jadi Tuhan, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu. Tuhan, saya mohon Roh Kudus mau memimpin saya, berikan saya revelation, berikan saya hati yang damai, berikan saya fokus, konsentrasi, dan berikan saya hikmat-Mu sehingga saya mengerti firman yang saya baca ini. Jadi pertama kita menyerahkan dulu sehingga hati pikiran kita semuanya fokus buat belajar firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita baca bagian ayat yang akan kita baca, oke? Kita bacanya 1 bab aja gitu, teman-teman. Sebagai pemula, baca aja 1 bab, dan kita bacanya pelan-pelan gitu. Kita bacanya bukan kayak kita baca komik, bukan kayak kita baca koran, tapi kita bacanya pelan-pelan, oke? Dan teman-teman bisa pilih kalau Alkitab itu mau bacanya entah Alkitab di kayak gini, atau teman mau baca, atau bisa juga melalui HP, kan ada aplikasi kan tuh ya, dan itu terserah teman-teman nyamannya gimana, oke? Dan itu kita baca, kemudian kita fokus, lalu abis itu kalau teman-teman ngelihat dari bacaan Alkitab itu udah selesai baca, teman-teman renungkan. Itu langkah yang ketiga, kita renungkan, oh apa ya ini ya, apa ini maksudnya gitu. Karena Alkitab itu adalah a living book, jadi buku yang hidup. Kadang-kadang kalau kita baca saat ini sama kita baca 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, interpretasi kita bisa beda, tergantung daripada fase hidup kita saat itu. Oke? Jadi Roh Kudus itu memimpin kita untuk bagaimana menginterpretasikannya, oke? Dan ngajarin kita, dan remember gimana cara ngetesnya itu, gimana benarnya, lihat dari buah-buah roh, oke? Dari interpretasi itu, alright? Itu udah yang ketiga adalah direnungkan apa yang udah kita baca. Dan yang keempat, kalau saya nih personally, saya mark, saya tandain apa tuh yang bagus, apa tuh yang jadi pokok pikirannya, yang berharga buat saya gitu. Jadi saya tandain di dalam Alkitab itu, dan kemudian saya tulis di jurnal gitu. Saya punya buku catatan kecil, jadi saya tulis, saya journaling, terus saya oke, apa yang saya dapat daripada pembacaan itu. Biasanya kan kita relate pada fase hidup kita ya. Misalnya saya lagi galau gitu, saya lagi sedih, dan itu apa yang Tuhan bicarakan dari gara-gara yang terkait dengan persoalan saya itu. Jadi saya tulis gitu. Jadi saya ambil ayat yang bermakna buat saya tulis, dan saya tambahin dengan fase saya, dengan masalah saya pada saat itu. Jadi renungan itu jadi ibaratnya
mengaplikasikan apa firman itu, yang ada di firman itu, jadi ayat itu secara literal, dan mengaplikasikannya dengan hidup kita. Itulah renungan, ya. Jadi ada koneksi antara apa yang ada tertulis dan apa yang terjadi. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita itu juga sudah terjadi pada zaman-zaman tokoh-tokoh yang berada di Alkitab itu. Sama aja, karena semua cycle manusia itu sama, gitu ya. Oke, itu yang berapa ya? Keempat ya, tulis di dalam jurnal. Nah, terus yang kelima ini optional. Kalau teman suka, kalau teman mau, kalau teman-teman merasa tertantang, hafalin itu ayat Alkitab. Karena kembali lagi yang tadi seperti saya bilang tujuannya, sword of the spirit, oke? Sebagai pedang untuk melawan peperangan, untuk melawan enemy di dalam peperangan rohani. Jadi hafalkan, dan ya nanti kalau teman-teman suka banget, hafalkan, jadi tahu. Jadi ketika kita ada masalah langsung tek, itu dia, itu jalan keluarnya, itu jalan keluar untuk masalah saya. Nah, oke, dan ya itu sampai yang terakhir yaitu dihafalkan. Oke, jadi itu langkahnya teman-teman, dari planning, execution, dan sekarang sebaiknya kalau saya mau mulai baca Alkitab setiap hari, saya mulainya dari mana ya? Kalau saya sarankan, karena saya adalah Christian itu kan artinya kita pengikut Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saya mulai dengan perjanjian baru. Saya akan mulai dari gospel dulu. Gospel itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi 4 itu. Itu mengenai kisah hidup Yesus, perjalanan hidup Yesus. Jadi saya akan mulai dengan buku Matius dulu. Kemudian 4 gospel selesai, terus kemudian kisah para rasul, sampai akhirnya perjanjian baru selesai. Jadi kalau sebagai Kristen, kalau saya sebagai orang, apalagi orang Kristen baru ya, saya mau perkuat fondasi saya, iman saya di dalam Kristus dulu. Jadi saya harus tahu siapa sosok Yesus itu, bagaimana kehidupan Yesus itu, dan kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, ya kan, surat-surat dari murid-muridnya sampai akhirnya ke Wahyu. Lalu kalau saya sudah selesai membaca kitab perjanjian baru, kemudian baru saya melanjutkan perjanjian lama, dan perjanjian lama dari Kejadian sampai akhirnya. Jadi demikianlah teman-teman, tips untuk membaca Alkitab setiap hari. Oke, berapa lama ini prosesnya gitu? Kira-kira berapa lama ya ini ya, supaya ini bisa menjadi kebiasaan bagi saya gitu. Coba lakukan 40 hari berturut-turut, oke? Lakukan terus-terus setiap hari selama 40 hari. Kalau teman-teman skip, kejar apa yang teman-teman sudah miss, apa yang teman-teman sudah nggak jalanin. Jadi for example, kalau teman-teman misalnya hari ke-5 teman-teman miss karena sibuk banget gitu, jadi kejar di hari berikutnya. Tapi lakukan selama 40 hari berturut-turut. Lama-lama itu jadi embedded, jadi menyatu dengan kebiasaan kita, jadi rutinitas kita. Jadi dan ketika teman-teman sudah melakukan itu secara rutin, udah jadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu bagian hidup yang tidak bisa teman lepaskan gitu. Dan lama-lama kalau teman-teman nanti udah terus-terusan bertahun-tahun baca Alkitab, teman-teman nggak bisa lepas gitu. Jadi karena itu udah jadi hal sesuatu yang indah, lama-lama teman-teman jadi suka gitu. Jadi bukan suatu kewajiban lagi baca Alkitab, tetapi lama-lama kalau baca Alkitab kayak jadi suck in gitu. Jadi seru banget nih gitu. Jadi pengen terus nagih gitu, pengen baca Alkitab itu. Oke teman-teman, sekian dulu tips dari saya mengenai cara baca Alkitab tiap hari. Semoga bisa membantu teman-teman dan memperkuat iman teman-teman. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk di-like kalau teman-teman suka dengan konten isi video ini, dan mohon dukung kami dengan subscribe dan juga komen. Oke? Bye. Tuhan berkati. Dah.